Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakriududin. Saya berasal dari SMK Negeri 55 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021. Pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, saya akan membuat video UKM PPG dalam jabatan 2021 dengan tema kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, serta memperbaiki mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat anak-anakku, luar biasa kalian ya. Luar biasa yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat, jangan lupa tetap bahagia ya. Itu sebagai imun kita. Anak-anakku sekalian ya, semalam Bapak kan juga sudah mengirimkan berapa file, berapa dokumen di WA grup kalian. Dan ya, Bapak juga sudah mengirim link daftar hadir di Google Classroom ya. Nah, kalian sudah pada mengisinya, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Pak, kalau saya boleh saran, linknya juga dikirim di Google Meet, Pak. Oke ya, linknya nanti akan Bapak kirim di Google Meet di chatting ya. Oke, Bapak akan kirim di chattingnya, Nak ya. Nanti daftar hadirnya ini Bapak akan kirim di chattingnya. Silakan buat kalian yang nanti mungkin belum mengisi daftar hadir, silakan lihat dari chatting yang Bapak kirimkan ya, link yang Bapak kirimkan di chatting. Oke anak-anak ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Mungkin ada di antara kalian yang mau memimpin doa, Nak? Iya Pak, baik, saya akan memimpin doa pada hari ini. Ya, silakan Rizky Nasrullah. Ya, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Iya, berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Rizky Nasrullah ya atas memimpin doanya pada hari ini ya. Semoga dengan doa yang tadi kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik ya, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit, khususnya yang menimpa dunia pada saat ini, yaitu penyakit pandemi COVID-19 ya. Anak-anakku sekalian ya, kan Bapak semalam juga sudah mengirimkan berapa file ya, dan berapa video pembelajaran di WA grup kalian dan juga di Google Classroom ya, di Google Classroom ya. Bapak juga menyampaikan di sana bahwa materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya ya. Dan dalam proses itu, ini ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai, Nak, yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada namanya IPK berupa knowledge, ya, atau ranah pengetahuan, yaitu kalian mampu menentukan cara pemeriksaan kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Yang kedua, kalian mampu mendiagnosis letak kerusakan komponen mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, dari ranah psikomotor atau dari ranah keterampilan, karena kalian merupakan pembelajaran secara daring, maka psikomotornya merupakan psikomotor abstrak, Nak. Ya, yaitu yang pertama,
merumuskan pemeriksaan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Dan yang kedua adalah mendesain perbaikan kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, dari situ semua ya yang harus anak-anakku pahami ya, yang anak-anak harus pahami adalah ya manfaat ya, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian ya mampu mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, dan kalian juga mampu memperbaiki kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, manfaat dari proses pembelajaran kita pada hari ini ya, harapannya adalah ketika kalian mampu mengikuti proses pelaksanaan pada hari ini, baik melalui kalian menyaksikan tayangan video, tayangan PPT, ataupun tayangan yang praktek yang nanti Bapak tampilkan, kalian dapat mendiagnosis dan sekaligus dapat memperbaiki ya kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Namun sebelumnya nih, Bapak ingin tanya kepada kalian ya, kalian kan sudah kelas 12 nih, pasti sudah ada yang pernah PKL, atau sudah punya pengalaman-pengalaman tertentu. Ada yang ingin Bapak tanyakan, ada nggak di antara kalian yang punya pengalaman pernah melakukan overhaul? Nah? Saya, Pak. Oh, Febri pertama ya, silakan Febri. Di tempat PKL, saya memekanik pernah melakukan overhaul engine pada kendaraan Xenia, Pak. Waktu itu, kata yang punya mobil, tenaganya ngempos, walaupun RPM dinaikkan. Ternyata penyebab utamanya, silindernya sudah aus, Pak. Wah, mantap ya. Pengalaman kamu berarti kamu sudah pernah overhaul. Lalu, tindakannya apa, nak, yang dilakukan oleh mekanik ataupun dibantu oleh kamu tadi? Di oversize, Pak. Kalau nggak salah, oversize 0,25 deh. Di oversize 0,25. Nah, tadi Febri mengatakan ya ada istilah oversize. Ada nggak di antara kalian ya, di antara kalian memahami atau mengerti apa sih itu oversize? Ada nggak yang mampu menjelaskan apa itu oversize? Siapa? Saya, Pak. Oke, Auzar, silakan Auzar. Oversize itu artinya ukuran dari diameter pistonnya dinaikkan, Pak. Ah, betul ya, bagus ya, yang disampaikan oleh Auzar itu ada benarnya, benar ya. Jadi oversize itu adalah bagaimana standarnya itu dinaikkan dari ukuran standar sebelumnya dinaikkan menjadi standar yang baru. Ya, misal ya kita pistonnya di oversize 0,25. Ya, awal dari diameter piston adalah 80 mm, ketika di oversize 0,25 maka diameter pistonnya menjadi diameter 80,25. Begitupun juga misalnya silindernya kita oversize 0,25. Maka ukuran dari diameter dari silindernya itu berubah dari 80 ya diperbesar menjadi 80,25 ya. Pratama dan Vali ya, bagus nih pengalamannya ya. Apa yang mereka sampaikan itu pengalaman-pengalaman yang mereka sampaikan adalah pengalaman yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, nak. Ya, materi kita pada hari ini ya tentang mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, namun Bapak ingin menyampaikan dulu nih, proses pembelajaran kita pada hari ini ada berapa tahapan ya. Pertama adalah setelah kalian ya Bapak tampilkan sebuah tayangan PPT ya, kalian menyaksikan dengan serius, dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, lalu di akhir dari tayangan tersebut nanti akan Bapak tampilkan sebuah kasus ya, sebuah kasus permasalahan yang berkaitan tentang mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Lalu kalian berdiskusi ya, berdiskusi di mana? Kalian berdiskusi di Google Classroom berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompoknya sudah Bapak bagikan di semalam di WA Group ya, sudah Bapak bagikan. Dan setelah itu nanti Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok itu silakan mempresentasikan, menyampaikan hasil dari diskusi masing-masing kelompoknya. Dan juga boleh satu sama lain itu mempertanyakan ya, mempertanyakan tentang
presentasi dari masing-masing kelompok ya. Terima kasih atas Oke, anak-anak penjelasannya. sekalian ya. Untuk itu Bapak berharap siapkan kalian ya. Kita akan memulai materi kita pada hari ini. Persiapkan diri kalian dengan baik. Mohon dengan serius memperhatikan apa yang Bapak tampilkan. Namun ini Bapak akan tampilkan presentasi terlebih dahulu. Nah. Sudah tampil, Nak? Sudah, Pak. Nah, Bapak tanya, PowerPoint Bapak sudah tampil, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, ya. Imun kita salah satunya adalah bisa meningkat dengan ketika kita bisa bukan hanya sekedar menjaga kesehatan, tapi kita juga bisa dalam posisi bahagia. Insya Allah imun kita akan meningkat. Nah, materi kita pada hari ini adalah mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, ya. Ya, tolonglah dirawat kalau yang punya kendaraan. Nah, sebelum Bapak ingin memulai tentang kerusakan-kerusakan apa saja yang pada mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, Bapak ingin menjelaskan dulu itu apa sih itu overhaul? Ya, apa sih itu overhaul? Jadi overhaul rangkaiannya seperti ini, nah. Ketika ada masalah, ada sebuah kendaraan, di mana kendaraan itu permasalahannya itu mengalami hal-hal yang harus dilakukan pembongkaran atau pelepasan mesin, pelepasan engine dari kendaraan. Nah, karena itu ketika sudah ditentukan, maka ini proses pelepasan ya dari kendaraan, engine-nya dilepas, lalu dibongkar, ya komponen-komponen engine-nya dibongkar, lalu dilakukan proses pengukuran, ya lalu selanjutnya adalah di proses pemeriksaan. Nah, ini rangkaian atau ini adalah yang disebut dengan overhaul, ya. Jadi karena itu tidak semua kendala atau gejala yang terjadi pada kendaraan, misalnya asapnya putih atau tenaganya kempos ataupun yang lain-lainnya, itu kita langsung menentukan overhaul. Tidak, tapi ada prosedur ketika kita ingin memastikan kendaraan tersebut harus di overhaul, ya. Contoh ini prosedurnya, nah, ya, ini prosedurnya. Pertama, baik keluhan dari customer itu disampaikan kepada mekanik, ya. Lalu mekanik melakukan pemeriksaan atas gejala-gejala yang terjadi pada kendaraan tersebut. Ketika dia menemukan ternyata penyebabnya atau kesalahannya di sekitar engine, di mana itu harus di-overhaul, maka mekanik ini akan melakukan yang namanya proses pembongkaran, ya, proses pembongkaran. Setelah terjadi proses pembongkaran, ya, komponen-komponennya dibongkar, dipisahkan satu sama lain, terutama yang berhubungan dengan masalahnya, lalu dilakukan proses pembersihan, ya, dibersihkan atau diperbaiki. Setelah itu dipasang kembali. Nah, ini adalah prosedur dari overhaul, ya, prosedur dari overhaul. Nah, selanjutnya, kenapa sih kendaraan itu atau engine harus di-overhaul? Ya, kenapa harus di-overhaul, ya? Ya, karena itu tidak semua itu harus di-overhaul, nah. Tidak semua dari masalah atau diagnosis yang terjadi itu di-overhaul. Nah, kecuali ada memenuhi beberapa kriteria atau ada masalah yang berhubungan kendaraan itu harus di-overhaul. Salah satunya ini, ya. Ya, ini yang pertama adalah terjadi masalah pada silinder head. Nah, ini akan kita bahas, ya. Apa saja sih masalah yang terjadi pada silinder head? Yang pertama adalah valve-nya bocor atau aus. Ya, valve itu katup, nah, katup, ya. Ini. Nah, ini contoh valve yang sudah aus atau mengalami
eh, masalah, ya. Nah, kan atau pada dudukan katupnya. Nah, ini kan di head cylinder. Pada dudukan katupnya mengalami masalah, ya. Apa sih penyebab dari pap bocor atau kaus ini? Yang pertama adalah gerakan katup yang secara terus-menerus, ya. Katup itu kan bergerak naik turun. Dia akan bersentuhan langsung dengan eh, dudukannya. Dia akan selalu bergerak dengan dudukannya. Nah, dia bergerak naik turun. Karena dia bergerak, ada proses gesekan, maka lama-lama akan terjadi kausan. Tuh. Terus yang kedua, penyetelan yang salah. Ya, biasanya ini terjadi ketika proses pembongkaran. Ya, ketika proses pembongkaran ternyata penyetelan yang salah itu juga bisa menyebabkan dari kerusakan dari katup, ya, bisa haus ataupun rusak. Ya. Efeknya pertama jelas akan terjadi kebocoran kompresi. Ya, akan terjadi kebocoran kompresi. Kalau sudah kompresinya bocor, maka dia juga akan mengalami yang namanya tenaganya akan kempos. Tenaganya kempos. Nah kalau seandainya crack yang terjadinya ausnya pada exhaust manifoldnya atau katup X-nya, maka akan terjadi ledakan pada knalpot. Ya, proses pembakaran pada saat langkah usaha itu pada saat langkah pembakaran itu terjadi ledakan sampai ke knalpot. Itu nah. Lalu selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya adalah silinder head mengalami pemuaian. Nah, kalau udah seperti ini, maka harus dilakukan overhaul, ya. Harusnya kan seperti ini nih. Ya, silinder head-nya begitu rapi, ya. Apa penyebabnya? Biasanya itu sistem pendinginan, ya. Sistem pendinginannya itu tidak berjalan atau tidak bekerja dengan baik, ya. Ya itu, karena dia tidak bekerja dengan baik, ini yang menyebabkan paling utama akan terjadinya overheating. Lalu efek dari overheating ini akan menyebabkan head cylinder kita itu akan memuai, akan memuai. Memuai itu bisa melebar, ya, melebar. Lalu apa yang akan terjadi? Jelas, karena dia akan memuai, ya, maka akan terjadi percampuran oli dengan air. Makanya salah satu yang orang dibongkar di overhaul itu ketika dia membuka oil pan atau covernya, panci oli, itu ketika dilepas, nah pas olinya dibuka, covernya dibuka, itu ada oli yang berwarna putih-putih. Nah, ada keputihan. Nah, itu berarti menandakan adanya percampuran antara oli dengan air. Nah, kalau udah seperti itu, maka harus di-overhaul. Selanjutnya, yang ketiga adalah packing silinder head-nya rusak. Nah, ini contoh, ya. Ini packingnya rusak nih, nah. Ini bisa kalian lihat, tanda merahnya ini putus. Ini packingnya rusak, ya. Nah, ini kan harusnya kita seperti ini. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah pemasangan yang tidak benar. Yang pertama, jadi pada saat proses pemasangan yang tidak benar itu menyebabkan, ya, terjadinya permasalahan pada packingnya. Nah, biasanya ini setelah proses pembongkaran lalu penggantian packing, namun masanya salah. Nah, ini bisa bermasalah, packingnya bisa cepat rusak. Yang kedua karena usia packingnya, usia packingnya, ya, karena sudah lama, kendaraannya juga sudah lama, ya seharusnya diganti. Nah, anak-anakku sekalian, ya, biar interaktif sebelum Bapak melanjutkan materi, ada nggak yang ingin ditanyakan, nak? Ada yang ingin bertanya nggak? Saya Pak. Siapa? Saya. Ya silakan, silakan. Pak, penyebab utama dari packing patah itu apa aja ya, Pak? Oh iya, terus berapa lama sih packing harus diganti? Oh ya, bagus. Seperti ini siapa, nak? Tadi yang ngomong. Surya, Pak. Surya. Oke, penyebab utama, ya, penyebab utama dari packing itu rusak, yang pertama, paling utama adalah karena adanya pemasangan yang tidak benar. Pemasangan yang tidak benar. Itu biasanya itu penyebab utama dari packing. Makanya ketika kalian habis melakukan proses pembongkaran
antara head cylinder dengan block cylinder, maka perhatikan pemasangan packingnya. Nah, dia harus pemasangannya harus benar. Ya, ada tandanya di sana. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya berapa sih usianya? Usia packing itu harus diganti. Nah, standar ya, standar kendaraan packing itu ketika usia dari kendaraan atau packing itu udah berusia 5 tahun. Ya, yang selanjutnya adalah silinder headnya retak. Ini kalau silinder head retak ini luar biasa, ya. Ya, apa itu penyebabnya ya? Ini kalau bisa dilihat nih gambarnya bisa dilihat ini ada retakan nih, Mas. Ya, ada retakan. Ini bisa bahaya ini. Nah, kasus ini pada dasarnya hampir sama penyebabnya dengan tes yang memuai. Ya. Biasanya disebabkan oleh panas yang berlebihan atau yang bisa kita kenal dengan istilah overheating. Ya, ya karena kurang pendinginan pada mesin. Ya, efeknya apa ya sama. Oli akan bercampur dengan air dan akan terjadi yang namanya ini namanya retak. Ini akan terjadi namanya kebocoran kompresi. Kalau kompresinya sudah bocor, maka tenaganya akan berkurang. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum Bapak akan memulai praktek? Saya, Pak. Saya, Iya, siapa ini? Feby. Febri, silakan Febri. Tadi kan ada penjelasan tentang blok silinder yang aus, Pak. Kalau udah aus, efeknya apa aja ya, Pak? Dan cara mengatasinya gimana? Atau ada yang ingin menjelaskan selain yang tadi Bapak sampaikan? Iya Pak, baik. Saya atas nama Oke, Rizky ya, Nasrullah. Rizky Nias. Ya, Iya. Rizky Nias. Tadi pertanyaan Feby terkait mengenai tentang efek apa saja dan cara mengatasinya adalah menurut saya penyebab utama blok silinder aus itu karena pada sistem pendinginan yang tidak baik. Terus solusinya ya di overses. Nah, tadi di overses Auzar mengatakan bahwa overses dengan ukuran 0,25. Ukuran dari diameter pistonnya dikenaikan. Nah, lalu hal yang terbaik apabila terjadi ataupun mengatasi cara blok silinder yaitu dengan cara di overses. Terima kasih, Pak. Oh, bagus ya. Makasih Rizky Nias ya, bagus nih ya. Tadi Rizky Nias menjelaskan solusi yang terbaiknya adalah ya harus di-overses. Ini contoh tindakannya apa? Setelah kita menentukan ini harus di-overhaul. Ini Bapak anggap cara memperbaikinya atau ini sudah Bapak bongkar. Ini bisa diperhatikan. Ya. Ini blok silinder. Ya, ini blok silinder dan head cylinder. Ya. Baik blok silinder maupun head cylinder itu kita lakukan pembersihan di sekitar bagian-bagian yang bersentuhan. Di sekitar bagian-bagian bersentuhan antara blok silinder dengan head cylinder. Ya, baik dengan KP ataupun dengan bahan-bahan atau komponen-komponen atau alat-alat yang tidak merusak dari permukaan dari head cylinder maupun blok silinder. Setelah itu, ya, setelah sudah dilakukan pembersihan, kita lakukan yang namanya proses pengukuran kerataan. Ya, pengukuran kerataan pada kepala silinder ada di sana, bisa kalian perhatikan, ya, itu ada secara dua sisi, ada dua sisi atas, sisi bawah, lalu secara bersilangan. Contohnya seperti ini. Ya, ini Bapak contohkan. Nah, ini dilihat sisinya rata atau tidak, ya. Lalu kalian masukkan, ya, itu filler gauge, ya, dengan filler gauge yang sama, ya, dengan ukuran yang sama, itu kerataannya sama apa tidak, gitu. Misalnya contoh, ya, Bapak menggunakan filler gauge yang paling tipis saja. Ini Bapak ambil yang 0,40 misalnya. Ini Bapak masukkan. Nah, di sini juga ada pemeriksaan yang namanya block cylinder. Ya, jadi jangan hanya memeriksa kerataan dari head cylindernya saja, nak.
ya, tapi juga diperiksa kerataan dengan blok silinder. Kenapa? Karena kan head cylinder dengan blok silinder itu disatukan. Dia dirapatkan, ya, walaupun di tengah-tengahnya ada berupa packing tadi, ya. Di sana kita lakukan juga proses yang namanya pengukuran kerataan seperti ini. Apalagi, ya, selanjutnya ini adalah ini melakukan pengukuran. Nah, ini pengukuran pada silinder. Nah, tadi disampaikan untuk menentukan nilai oversize-nya. Ya, kalau memang ternyata ini harus dioversize, ya. Ya, kita menggunakan alat, ya. Ini yang pertama ada sigmat. Ada sigmat, nah. Ya, kalian udah tahu lah. Ini atau biasanya dikenal dengan vernier caliper, ya. Nah, lalu ada mikrometer. Ini ada mikrometer. Ini mikrometer, ya. Dia ada mikrometer. Lalu ini ada namanya silinder bore gauge. Silinder bore gauge. Nah, prosesnya gimana? Ya, pertama kalian ukur dulu, ya. Ini setelah alat sigmatnya kita kalibrasi, ya, kita bersihkan, lalu kalibrasi dengan lihat posisinya 0 atau tidak, ya. Ketika sudah, lalu lakukan pengukuran pada kedalamannya, diameter kedalaman dari silinder, ya, blok silinder. Nah, ketika sudah didapatkan, ini contoh Bapak mendapatkan nilai 70, ya, ini mendapatkan nilai 75, 75,2. Nah, ini. Lalu kita ambil, ya, ampil dan wassernya, ya, 75,2, ya, 75 ditambahkan dengan 0,5, ya. Lalu setelah itu kita setting dari mikrometernya, itu kita setting adalah sesuai dengan tadi yang kita dapatkan. Tadi di sini adalah 75,2. Ya, ini Bapak setting 75,2. Setelah sudah kita setting, lalu kita kalibrasi. Kita kalibrasi silinder bore gauge-nya. Ini kita kalibrasi. Kita kalibrasi dengan memutar ini sampai ke angka 0. Nah, ketika ini sudah ke angka 0, ya, berarti ini sudah kita kalibrasi. Lalu kita masukkan silinder bore gauge-nya, ya, ujung dari anvilnya, ini kita masukkan ke dalam blok silinder, ya. Lalu kita perhatikan, ini Bapak contohkan ke arah kamu, nah. Ini kita perhatikan, nah, ini jarumnya bergerak. Nah, ini dari ujung ke ujung. Nah, ini dilihat bahwa pergerakannya adalah, ulangi. Nah, itu sekitar 11. Ya, bagian tengahnya juga sama. Ini justru tinggi, ya, 22. Bagian bawahnya 24. Nah, ini anak-anakku sekalian, ya, untuk bisa lebih memahami kalian, ya, ingin mengetahui sejauh mana kalian bisa menganalisa sebuah kasus, silakan kalian diskusikan, ya, kasus ini ke dalam Google Classroom, ya. Ini
dari perwakilan kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak sampaikan di WA grup semalam. Silakan, siapa yang ingin terlebih dahulu atau kelompok 1? Siapa yang akan mewakili kelompok 1 untuk presentasi dari hasil diskusi di Google Classroom, nak, atau di WA kelompok kalian gitu. Silakan. Siapa, nak? Saya Feby. Feby Pratama. Ya, silakan. Feby mewakili kelompok berapa, nak? Kelompok 1. Oke, silakan Febri. Bentar, Pak. Maaf, udah kelihatan belum, Pak? Sudah, nah, sudah. Ini LKPD yang Bapak kirim juga di Google Classroom ya. Iya. Ya, oke, silakan disebutkan nama kelompoknya biar Bapak langsung nanti akan menilai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Feby Pratama. Kedua, Vali Pramesta, Satria Agil. 3, Fitria Ramli Yahya. 4, Hanif Fatur Rahman. 5, Yesua Einstein Martin. 6, Lutfian Zaki. 7, Mikel Hosana Siagian. 8, Muhammad Fahrizal. 9, Muhammad Faisal. 10, Muhammad Yasid Ardiansyah. 11, Muhammad Amal Fatur Rizki. Dan yang ke-12, Muhammad Iqbal Wijaya. Oke, Pak. Ya, silakan. Silakan, nak. Pastikan hasil dari diskusi analisis kerusakan engine dari kelompok 1 tentang diagnosis penyebab kasus yang tadi kita bahas tersebut. Oke, yang pertama, kepala silinder melengkung atau bengkok. Kemungkinan penyebabnya adalah sistem pendingin yang tidak bekerja dengan baik. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari sistem pendingin adalah untuk mencegah overheating atau panas yang berlebihan. Ketika sistem pendingin tidak bekerja dengan baik, apalagi tidak bekerja, maka mesin tidak ada pendinginan kecuali oleh udara sekitar. Namun itu tidak banyak pengaruh terhadap sistem pendingin. Jika terus-menerus, maka kepala silinder akan melengkung atau bengkok. Nah, tindakan yang harus dilakukan yaitu 1. Periksa kerataan kepala silinder. 2. Ganti jika sudah tidak bisa dipuput atau ratakan. Selanjutnya yang kedua, kompresi bocor. Kemungkinan penyebabnya yaitu 1. Terjadi keausan pada piston atau silinder. 2. Kompresi rusak atau patah. Dan untuk penjelasannya, yang pertama, jika terjadi pemuaian atau pengecilan pada piston, maka akan terjadi kebocoran kompresi. Yang kedua, ring kompresi berfungsi untuk mencegah kebocoran kompresi. Jika rusak atau patah, maka akan terjadi kebocoran kompresi. Dan tindakan yang harus dilakukan yaitu lakukan oversize pada piston dan pada silinder di bubut, atau bisa juga dengan mengganti ring kompresi. Selanjutnya, yang ketiga, kepala silinder retak. Kemungkinan penyebabnya adalah sering terjadi overheating pada mesin. Panas yang berlebihan akan menyebabkan keretakan pada sebuah logam, termasuk head cylinder ketika mesin mengalami overheating. Dan tindakan yang harus dilakukan yakni mau tidak mau harus melakukan penggantian head cylinder. Selanjutnya yang keempat, kesalahan pembakaran. Kemungkinan penyebabnya yaitu penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai. Jika bahan bakar yang digunakan nilai oktanya tidak sesuai, maka proses pembakaran juga akan bermasalah. Dan untuk perbaikannya yaitu ada 2. Yang pertama, lakukan pembersihan ruang bakar. Dan yang kedua, gunakan bahan bakar yang sesuai. Baik, kesimpulan dari diskusi kami, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya asap buang berwarna putih dan tenaga mesin yang ngempos ada 4, yaitu 1. Kepala silinder yang melengkung atau bengkok. 2. Kompresi bocor. 3. Kepala silinder retak. Dan yang keempat, kesalahan pembakaran. Sudah dari kelompok 1, kelompok 2 sudah presentasi dan juga begitu dengan kelompok 3 yang tadi disempurnakan oleh Rizky Nias. Nah, apakah di antara kalian itu ada nggak yang ingin menanyakan satu sama lain tentang presentasi yang tadi disampaikan oleh teman-temannya? Silakan, nah, ada nggak yang mau bertanya? Saya, Pak.
Oke, si Surya Saputra, silakan Surya. Apa Surya? Eh, saya tadi kan kelompok Febri ngejelasin salah satu sebab kepala silinder melengkung. Emang seperti apa ya? Kok bisa gitu? Nah, silakan Febri. Tuh, atau anggotanya yang mau menjawab tuh, kenapa kok melengkung gitu? Kalau Silakan. kalau menurut saya, kan kalau kepala silinder melengkung, maka kinerja dari mesin, khususnya di bagian pembakaran, akan terganggu. Makanya tenaganya ngempos, Pak. Oh, gitu. Lah, kok bisa sampai melengkung? Begitu maksudnya gimana ya? Iya, kan panasnya berlebihan. Logam kalau kena panas terus, lama-lama bengkok lah. Jelaskan ya. Ini tadi kan sudah diskusi satu sama lain nih. Kalian sudah luar biasa, baik kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini yang Bapak tanyakan, siapa nih di antara kalian yang berani? Ya, ini yang berani nih. Berani memberikan kesimpulan, poin-poin penting dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan, nak? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Iya Pak, baik saya akan menyimpulkan semua pelajaran yang sudah disampaikan. Ya. Poin penting pada pertemuan hari ini adalah satu, penyebab utama terjadinya overhaul pada mesin adalah kerusakan banyak terjadi pada kepala silinder dan ruang silinder. Seperti yang sudah disebutkan dalam presentasi tadi dari kelompok 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua adalah, tidak semua kendaraan ketika mengalami gejala pada diskusi itu harus di overhaul. Harus dilihat dulu penyakit utamanya. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kalian mampu ya memahami dan menyerap materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan lakukan tes formatif. Nah, tes formatifnya itu Bapak kirimkan di Google Classroom ya. Silakan ini Bapak berikan di Google Classroom, kalian lakukan kerjakan ya, Bapak kasih waktu ya. Atau nanti ini Bapak kirimkan dulu di Google Meet, chat-in dari Google Meet. Ini Bapak kirim, silakan kalian kerjakan di langsung saja di sana ya, dikerjakan soal dari tes formatif ini. Sekalian ya, kita sudah kalian ikuti dengan baik ya. Kalian mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan, baik itu secara teori maupun tadi Bapak praktekkan, itu menjadi sebuah pengalaman kalian ya, walaupun kalian melihatnya secara pengalaman abstrak ya. Ya, pembelajaran hari ini cukup menarik ya, diskusinya juga menarik, baik lewat Google Classroom, ada juga yang mengatakan melalui WA Group, ada yang langsung menampilkan presentasi dari perwakilan kelompoknya masing-masing. Ini luar biasa. Bapak salut kepada kalian ya. Nah, pertemuan kita selanjutnya adalah tentang KD 3.12, yaitu mendiagnosis kerusakan pada sistem bahan bakar bensin konvensional. Jadi masih yang konvensional, tapi sudah mendiagnosis ya. Harapan Bapak kalian juga bisa sebelum Bapak sampaikan materinya, kalian belajar materi-materi sebelumnya ya tentang sistem bahan bakar konvensional ya. Tetap semangatnya, jangan lupa tetap berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam pandemi. Nilai yang sudah kalian kirimkan atau tes formatif yang sudah kalian kerjakan itu secara otomatis akan terekam ya, akan terekam. Dan LKPD, lembar kerja peserta didik yang tadi sudah dikerjakan, itu nanti dikirimkan di Google Classroom ya, di Google Classroom, di lembar kinerja, biar nanti Bapak nilai di sana. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan sehat selalu, jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.